Akan soal base fit adalah academic fit, personal fit, sama financial fit. Ya. Nah, kita akan bahas ini satu-satu. Apa yang dimaksud dengan academic fit adalah 4 hal ini. Programnya. Ya, kayak tadi ada yang bicara soal program bahasa. Ya, apakah universitas tersebut menawarkan program yang kamu mau? Sudah pasti. Ya, terus yang kedua, teaching style, compatibility. Tadi saya dengar presentasi pertama tentang Jerman, mereka mengatakan tentang applied science. Universities ngasih scholarship besar, masuk, tapi begitu sampai sana, ini bukan program yang saya mau. Kenapa? Karena mungkin yang kamu mau itu karena dia rankingnya besar, itu adalah research university. Research university itu kalau kita ngomong soal komunikasi, di top ranking, itu adalah research university, bukan applied science. Kenapa? Salah satu kriteria untuk menjadi top university adalah mereka harus punya banyak research pengajarnya. Applied science university mereka memperhatikan hal praktikal, makanya nggak masuk ranking. Padahal mereka mungkin punya program yang cocok buat kamu. Jadi perhatikan itu. Yang ketiga, course flexibility. Seberapa fleksibel universitas? Ada satu universitas di Australia yang mengatakan, kalau dia sharing ke kami, konselor, gitu, mereka mengatakan, oh, murid kalian bisa masuk, apply ke Bachelor of Arts, tapi dia bisa bikin programnya sendiri, bisa bikin degree-nya sendiri. Let's say dia ingin tertarik dengan antara sosial dengan komputer, bisa. Komunikasi dengan komputer, bisa. Komunikasi dengan sedikit engineering, bisa. Ya, itu ada satu universitas di Australia yang mengatakan seperti itu. Saya nggak enak ngomong brand, ya. Jadi, tapi ada. Gitu. Jadi kamu akan lulus dengan Bachelor of Arts di bidang komunikasi, tapi juga nyicipin tentang engineering. Dan banyak universitas di Indonesia saat ini, swasta-swasta di Indonesia juga melakukan itu. Ya, kamu kuliah 2,5 tahun, lalu semester ke-5 ke-6 kamu bisa internship, bisa magang, atau nyicipin program dari atau mata kuliah dari program lain. Nah, kamu mau yang seperti itu atau yang fokus dengan apa yang ingin kamu pelajari? Oke, dan yang keempat, ya, support for success. Dalam arti, ada bimbingan nggak untuk bikin CV misalnya? Ada bimbingan nggak? Sederhana aja, ada bimbingan nggak untuk bikin akun LinkedIn yang bagus seperti apa? Karena itu waktunya, universitas adalah waktu kamu untuk mengembangkan profil kamu yang akan dilirik oleh job hunter, ya, untuk mencari kerja. Meliriknya dari mana? Dari LinkedIn misalnya. Jadi ada support nggak untuk itu? Ada support nggak setelah kuliah mereka ada bantuan support untuk kamu nyari kerja? Kalau nggak ada, terus kamu nyari kerjanya bagaimana? Nggak dibantu universitas kamu? Oke. Next. Yang berikutnya adalah personal fit, iklim. Ya, kamu sekolah di Jakarta, terus saya pengen kuliah di Kanada, sampai Kanada kedinginan, nggak betah. Gimana? Ya Kanada memang dingin. Kamu perhatikan itu nggak? Wah, ada universitas di Kanada yang menyediakan scholarship yang besar. Kamu pergi ke sana, tapi sama sana kedinginan, sakit mulu, flu mulu. Ternyata alergi dingin. Ya, tiap hari menderita juga. Ya, cultural fit. Bagaimana culture di negara tersebut? Kamu bisa nggak? Kamu seneng nggak dengan budayanya? Seneng nggak? Saya waktu kerja di sekolah pertama, di sekolah Bogor Raya, mayoritas memang di sekolah Bogor Raya Muslim. Terus saya diundang ke satu universitas di Jepang. Terus begitu sampai sana, yang saya tanya ke
orang di sananya adalah, tempat sholat di sini di mana? Kenapa tempat sholat? Ya murid-murid saya nanyain itu, orang tuanya nanyain ada nggak tempat sholat di sana. Bagaimana saya bisa menjual satu universitas kepada murid-murid saya, mempromosikan kalau di universitas tersebut misalnya nggak ada tempat untuk sholat. Ya nggak ada pembagian antara makanan halal atau non halal. Ada satu universitas di Jepang yang saya tahu, dia sudah kantinnya, begitu masuk kantin itu ada pembagian, ini bagian halal, ini bagian non halal. Dan dia belum ada musola, gitu, tapi dia ada satu tempat untuk kayak community prayer. Jadi dari semua agama bisa sholat di situ, bisa sembahyang di situ, bisa menggunakan tempat itu untuk berdoa. Terus kalau sholat Jumat gimana? Oh, turun ke bawah, harus turun ke kota karena memang kebetulan universitasnya di ujung gunung gitu ya, dan harus turun ke kota untuk sholat Jumat. Oh, oke. Dan itu yang saya sampaikan juga ke murid-murid saya. Nah, budayanya juga. Selanjutnya adalah student life. Ya, student life ini mereka punya kesempatan apa untuk kalian? Ya, untuk anak-anak Bapak Ibu mereka punya kesempatan ada. Punya klub apa di sana? Ya, banyak murid-murid saat ini di SMA yang suka dengan MUN, ya, model United Nations. Terus itu dijadiin bekal untuk apply university, tapi ternyata universitasnya nggak ada model United Nations. Ya, jadi cari universitas yang sesuai. Terus yang keempat, dan menurut saya ini sangat penting sekali, adalah mental health support. Minggu lalu saya menghadiri satu workshop dari universitas besar dari Australia, bagian dari Group of 8, ya. Mereka presentasi itu tentang program mereka, tentang support mereka untuk disebutnya employability. Jadi bagaimana membimbing mahasiswa untuk nantinya siap di dunia kerja, bimbingan CV segala macam mereka sediakan. Ya, workshopnya seharian. Dengerin mereka ngomong dari jam 8 sampai jam 4 sore. Selesai, saya dan teman-teman konselor ke head of admission-nya, ya, orang Australia. Kita tanya, 3 tahun saya mengikuti workshop mereka, betul? Kalian bicara soal ini, soal itu, soal ini, tapi satu hal yang kalian belum bicarakan. Kalian punya mental health support nggak sih untuk murid-murid yang udah masuk? Ada nggak? Ada. Nah, kenapa itu nggak dipromosiin? Kalian adalah international students, datang ke negara orang, datang ke kampung orang. Kalian butuh adaptasi. Siapa yang kalian cari? Teman-teman orang Indonesia, mereka juga lagi beradaptasi. Jadi yang bisa mendukung kalian adalah kalau universitas itu punya mental health support. Setiap universitas biasanya ada, tapi ditanya, kalian buka akses itu kepada mahasiswa nggak? Kalau kalian, Bapak Ibu di sini yang kebetulan anak-anaknya mungkin punya kebutuhan khusus, tanya ke universitasnya. Pada saat daftar, kita perlu declare nggak? Kita perlu kasih tahu nggak kalau anak kita ini punya kebutuhan khusus, punya special need? Ya, jangan sampai udah daftar, udah masuk, tapi ternyata universitas tersebut tidak punya support. Mau nungguin di negara tersebut sampai dia lulus? Enggak kan? Jadi tanyakan itu. Oke, next. Best fit juga menyangkut, nah ini financial fit. Ya. Tadi udah dibilang, lihat tuition-nya, lihat fee-nya, benar. Ada scholarship nggak? Sorry to say, saya harus bilang nih untuk teman-teman yang mungkin masih SMA sekarang, adik-adik yang masih SMA, Bapak Ibu yang anaknya masih SMA, kalau mencari full scholarship untuk anak SMA, dikit. Ya, jadi harus nabung nih Bapak Ibu.
Anaknya mungkin dapat scholarship, tapi tetap scholarship biasanya hanya mencakup tuition fee, ya uang kuliah aja. Tapi ada living cost, ada biaya hidup. Oh, anak saya bisa kerja di sana. Iya, boleh nggak kerja? Mau nggak anaknya cuci piring? Murid saya gap year. Bilang, ngapain Pak saya gap year? Belajar potong rambut, belajar bikin kopi sana, jadi barista, belajar cuci piring, belajar cuci baju. Kamu di rumah nggak pernah cuci baju kan? Iya, mesin cuci. Ya udah, belajar pakai mesin cuci, belajar nyetrika, belajar bagaimana baju kalau habis dari mesin cuci dijemur tanpa disetrika nggak kusut. Ya, ibu-ibu di sini pasti tahu kalau nyetrika itu malas kan ya, pekerjaan yang paling malas gitu. Bagaimana caranya? Buat apa belajar potong rambut? Hey, luar negeri potong rambut $50, $70. Kamu bisa potong rambut $10 kamu charge, kamu bisa jajan. Ya, untuk yang perempuan belajar make up, misalnya bukan make up diri sendiri, make upin orang. Bagaimana bikin make up yang bagus, bisa berguna. Ya, skill-skill dasar. Terus return on investment, orang tua pasti tahu ini. Ya, pengennya kuliah selesai, anaknya kerja, balik modal dong. Dihitung berapa lama, jalannya seperti apa. Jadi tidak hanya merencanakan pokoknya masuk dulu, enggak. Tapi setelah itu gimana? Dia mau kerja di mana? Mau kerja seperti apa? Itu juga harus sesuatu yang harus diperhitungkan. Jadi harus ada budget management. Perkirakan. Ya. Jangan sampai tahun pertama bisa dibayar, tahun kedua nggak bisa dibayar. Oke, next. Dan ini yang biasanya di kalangan ya anak-anak dan orang tua, prestis. Aduh, kalau saya diterima di top universities itu keren dong gitu, diterima di sini, diterima di situ, wah keren banget. Iya. Saya kalau sekali lagi, saya di sekolah saya yang saya pikirkan adalah best fit. Jadi kalau atasan saya nih, koordinator saya tiba-tiba kirim, hey, dari sekolah A ada muridnya diterima di, malas nyebutnya, universitas ranking 2 gitu ya. Terus saya bilang gitu, oke, dia diterima. Tapi dia pergi nggak ke sana? Atau cuma dipajang aja oleh sekolahnya bahwa gue diterima. Pada akhirnya dia pergi ke local universities misalnya, atau ke universitas yang ya rankingnya mungkin di bawahnya. Jadi ya sekali lagi, prestis, ranking itu, universitas bisa masuk ranking bukan hanya karena bagus, bukan, tapi juga ya memang karena bagus, tapi bagusnya tuh karena banyak hal. Terutama adalah karena research. Ya, si lecturernya, profesornya harus melakukan penelitian. Dan universitas masuk ranking besar juga karena mereka punya support ke international student. Kalau mereka rankingnya di bawah, jadi kemungkinan juga mereka nggak punya support untuk international students. Jadi tanya soal support itu. Jangan kemudian ngejar ranking, wah pokoknya top universities. Cocok nggak buat kalian? Terus, ya ini saya sekali lagi, balik lagi ngomong soal ngomong soal support, ya. Karena ini yang biasanya dilupakan oleh orang tua dan juga anak. Pokoknya masuk dulu ke top universities, tapi nggak ada support untuk mereka. Universitasnya tidak. Ya, termasuk support soal bahasa. Oh, sekolah di Cina murah. Oh, sekolah di Korea murah. Iya, tapi kalian harus masuk yang bahasa lokal.
Banyak universitas yang menyediakan international program. Yes. Tapi apakah international program, kalian mesti tanya, international program diberikan dalam bahasa Inggris, itu yang jadi harapan kan, gitu, bahwa semua program diberikan dalam bahasa Inggris. Kadang-kadang yang akhirnya tidak seperti itu. Bahasa Inggris hanya diberikan di semester 1, semester 2, semester 3, semester 4. Habis itu bahasanya campur-campur, di tahun terakhir bahasanya bahasa lokal. Yang murah. Karena itu juga terjadi dengan satu universitas negeri di Indonesia. Mereka punya international program. Sekali lagi, saya nggak akan sebut nama. Mereka punya international program. Ya, murid saya masuk ke sana, ambil teknik perkapalan, ya, naval engineering kalau bahasa Inggrisnya, keren. Terus setahun saya tanya dia, hey, bagaimana? Pak Guntur, kalau bisa saya keluar deh dari sini. Loh, kenapa? Semua pelajaran diberikan dalam bahasa Indonesia. Oh iya? Iya, walaupun international program, tapi diberikan dalam bahasa Indonesia. Oke, kecuali kalau kebetulan di angkatan itu, di kelas itu ada orang asing. Mau nggak mau dosennya ngomong dalam bahasa Inggris. Tapi kalau semua semua di kelas itu orang Indonesia, walaupun international program, ya udah dosennya ngomong dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia. Ya, sama di luar negeri juga begitu. Jadi perhatikan dengan baik. Selanjutnya adalah ini, future implications. Setelah lulus bagaimana? Ya, setelah lulus ya tadi ada support nggak untuk employability, untuk mencari kerja, atau ya udah lulus ya udah dibiarin cari kerja sendiri. Ya. Banyak yang mau kuliah kedokteran, banyak yang mau kuliah psikologi, banyak yang mau kuliah hukum di luar negeri. Boleh angkat tangan siapa yang mau kuliah kedokteran, hukum dan ini di luar negeri? Oke. Hati-hati. Kuliah di sana, bidang itu mau balik ke Indonesia, mau praktek di Indonesia soal itu nggak bisa. Butuh waktu lebih lama lagi untuk dapat license untuk bisa praktek di Indonesia. Kalau kamu mau kuliah 3 bidang itu dan kerjanya nanti di Indonesia, udah di sini aja. Kenapa? Beda kurikulumnya. Kecuali kamu memang mau kerja di sana dan orang tua kamu mengizinkan kamu untuk kerja di sana, nggak balik ke Indonesia. Oke, jadi untuk kalian adik-adik semua, apa minat kalian? Apa gaya belajar kalian? Kalian lebih cocok ke research university atau applied science university? Kalian mau budaya seperti apa? Ya, tadi saya dengar salah satu pembicara dari Jerman bilang kalau kamu suka universitas yang dekat dengan kota, coba ini. Kalau yang dengan pedesaan, dengan ini juga. Perhatikan itu juga. Desa aja. Jangan karena biayanya murah, ambil universitas yang di pinggiran tapi sampai sana kesepian karena biasa di Jakarta. Untuk orang tua, perhatikan sanggup nggak untuk bayar, karena nggak hanya bayar kuliah, bayar biaya hidup, bayar asuransi, ya, terus keamanan juga, aman nggak di kampus tersebut. Terus ya, bagaimana persiapan untuk masa depan. Jadi dan banyak hal yang bisa Anda lakukan. Habis ini tanya ke universitas di luar sana tentang tadi apa ya. Punya support nggak untuk mental health? Ya, tadi ada saya ketemu beberapa orang sama saya bilang dia nyari scholarship visa, saya bilang samperin universitas itu. Universitas itu dimiliki oleh konglomerat di negara tersebut, ya, dan kamu mungkin bisa dapat scholarship besar. Jadi cari itu, tanya.
Terutama tanya apakah universitas tersebut bisa menyediakan support secara psikologis untuk anak-anak, untuk kalian semua. Ya. Kuatkan aja hati dikuatkan, Bu bahasanya. Ada murid saya yang jago matematika, ya. Waktu itu program di tempat kami A-level, dia jago matematika, IGCSE-nya A-star, semua pelajarannya kalau dia ujian IGCSE A-star, terus dia A-level-nya juga A-star. Dia melamar ke satu universitas top rank di Singapura, dia apply ke sana, tapi kemudian dia batalkan di tengah jalan. Kenapa? Kamu nggak mau? Nih, bayangin nih anak saking jago matematikanya, ya sampai di tahun terakhir di kelas 12 dia yang ngajar matematika, jadi gurunya tinggal santai. Ya, ada tuh. Nah, dia datang ke saya bilang, "Pak, I want to cancel my application to that university. Saya mau batalin." Kenapa? Kan kamu mau di situ. Saya pikir-pikir lagi, saya belajar terus di SMA. Tapi universitas tuh saya mau senang-senang. Saya mau mengeksplor kehidupan. Kalau saya di universitas di Singapura itu, maka yang saya lakukan setiap break adalah duduk, istirahat, buka laptop, belajar. Kenapa? Karena saya harus ngejar. Jadi dia lebih memilih untuk ke satu universitas di Australia, ya bukan di kota besar, masih masuk group of 8, tapi di kota yang agak kecil, dan sekarang dia sedang postgraduate. Setiap dia balik ke Indonesia, dia balik ke sekolah, gitu, di sekolah saya yang pertama, dia ngajar matematika, gantiin guru matematikanya. Karena memang udah jago matematikanya. Murid saya datang kepada saya dan dia bilang, "Hobi kamu apa? Nggak ada daftar kuliah." "Hobi saya tinju, Pak." Terus ya saya mau masuk yang kuliah yang sport, tapi orang tua saya nggak setuju. Oke, orang tua kamu nggak setuju. Terus jadi apa? Ya udah. Pada akhirnya berantem aja sama orang tuanya mengenai jurusan. Oke, bagaimana kalau gini? Kamu kuliah di tempat ini, kamu ambil sport business, ya, atau kamu ambil bisnis di universitas tersebut sekitarnya. Jadi kota itu memang kota yang sangat populer untuk bertinju. Kamu bisa ke gym ke sana, kamu tetap bisa bertinju sebagai sebagai hobi. Gitu. Karena kamu tahu kan, kalau kamu kuliah yang untuk jadi atlet tinju, buntut-buntutnya kalau di Indonesia, ya kamu bertanding berapa kali, kamu menang, tapi habis itu kalau kamu tidak bisa memanage karir kamu, maka akhirnya kamu akan jadi tukang parkir, jadi satpam. Jadi kamu belajar bisnis, tetap bertinju, dan akhirnya nanti kamu pulang, kenapa kamu nggak jadi promotor aja? Oke, I'll try that. Akhirnya dia kuliah bisnis, tetap ke gym segala macam. Sekarang dia balik akhirnya ke Bogor. Yang dia lakukan adalah bikin gym. Ya, gymnya ada Muay Thai, boxing, udah pasti segala macam. Bikin beberapa cabang, dan sekarang udah ada 2 atau 3 cabang di Bogor. Ya, saya dari Bogor. Itu untuk gymnya dia cukup besar, cukup terkenal. Dan dia tetap bertinju, ngajar tinju di salah satu gymnya. Ya. Terus ada murid saya lagi yang ini top score banget ya di sekolah. Jadi sekolah mengharapkan dia masuknya ke top university di US. Tapi dia datang ke saya, dia bilang, "Pak, saya mau masuk ke universitas ini di Jepang. Universitas ini tidak masuk ranking." Ya, tidak masuk ranking, dia mau belajar bisnis. Akhirnya dia diterima, dapat scholarship besar 100%. Saya bantu dia dapat scholarship 100%. Terus saya dipanggil sama sekolah. "Ini anak kan skornya gede, kenapa nggak mau? Kenapa nggak kamu arahin untuk masuk nih top university di US? Ranking 2 atau ranking 3 lah di US." Anaknya nggak mau. Mau bagaimana tuh? Karena anaknya lebih pengen seneng-seneng daripada belajar. Pada saat, ya sama seperti murid saya yang matematika tadi. Pada saat dia di top university itu, dia akan belajar terus.
ambil. Apakah itu yang mau dilakukan atau mau explore? Siap. Itu. Oke. Orang-orang udah bosan. Kalau bosan belajar. Seperti itu. Mau nama yang besar atau sesuatu yang cocok untuk kamu yang kamu bisa berkembang? Saya kembalikan lagi. Saya hanya semoga saya memberikan ide. Tapi sekali lagi ini semua balik. Tapi ingat, top universities juga berarti banyak yang harus diinvestasikan. Ya, selesai. Mungkin ada 3 menit habis. Oke, saya akan